Cara menyiram pun begini, jadi tidak perlu alkon ini Pak Kamto ya. Kalau ini Magtesennya Sepunggur, kalau Pak Duta ataupun dengan insektisida yang lainnya ya. Jadi beliau harus, nah nanti air dari sini kan meresap ke atas ini, malah lebih, dan nantinya bisa ke sana-sana ke belakang, dan juga di situ sudah mulai diterbas itu. Karena lahannya acap, tidak ada tanaman apa-apa, tidak bisa bergerak. Baiklah teman-temanku yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih di gelombang yang sama, yaitu channel Madrim 125. Dan hari ini saya berada di depan rumah Bapak Sukamto, teman-teman. Juga ini ada tim-tim yang lain. Ada Pak Dasrun, Pak Darien, dan juga ada pendatang baru kita yang dari Magelang ya teman-teman. Nanti kita cari tahu informasinya di lahan Pak Sukamto ini kira-kira sudah bagaimana. Dan seperti yang panjenengan ketahui atau panjenengan presani saat ini, jembatannya sudah bagus dan rumahnya sudah terlihat nampak indah sekali. Cuman ini belum dicat ya untuk pagar teralinya teman-teman, karena masih menunggu waktu untuk saya membelikan catnya. Begitu ya kawan-kawan. Ini mau kemana dulu? Meluncur dulu. Meluncur pulang. Waduh, minum anu dulu jenengan. Ampun. Obat dulu. Iya. Hati-hati saja di jalan ya. Siap. Tak ngantar itu dulu. Oh ya siap. Apa? Dari Mas, ya Mas Anu. Masnya cari beras. Siapa namanya tadi? Parman. Rohmat. Rohmat, Mas Rohmat mau cari beras dulu untuk bekal ya. Bekal hidup. Parman kan tukang anu. Iya, tukang sayur ya. Karena Mas Rohmat itu menempati rumah yang itu ya, teman-teman. Belum dirintis tuh ya. Di sana ini belum dirintis. Nanti mudah-mudahan ada sahabat-sahabat di luaran sana yang membantu perintisannya. Biar kami yang mengerjakan sama tim krewa-krewo. Bukan begitu Mas Dasrun? Iya, jos pokoknya. Nah, kita melaju ke sana sambil, wah ini jembatannya luar biasa sekali kawan-kawan. Rumahnya jos pokoknya. Ini nanti kita cat dulu ya. Jadi seperti ini, dalam ini sana. Motorku ya rapopo gawanan kayak Mas. Gawananku gawain neh rapopo yo. Kita akan melihat aktivitas Pak Kamto juga hari ini, karena ada juga yang request ya teman-teman, videokan rumah Pak Kamto setelah di jembatan dan di apa ya, pagar teras. Nah jadi ini seperti ini teman-teman, seperti ini harusnya sudah dicat, cuman karena timnya yang satu masih bulat-bulat untuk keluar ini, tapi tetap nanti saya belikan ya kawan-kawan. Dan juga ini ada Putri Tunggal 84 yang ya habis membantu terbas juga tadi di rumah sebelah yang mau ditempati oleh Mas Mas Rohmat ya. Lupa saya belum apal soalnya baru. Dari Pak Rahmat ya, Pak. Iya, dan itu adik Anam sedang makan. Tenang aja adik Anam, tidak bunyi sensornya ya. Putri Tunggal silahkan dinikmati ya. Saya melihat kebun Pak Kamto dulu yang semakin hari semakin luar biasa. Nah, ternyata beliau sedang menyiram tanamannya ya sahabat Madrim. Karena memang tadi ini airnya sengaja dimasukkan oleh beliau Bapak Sukamto. Air dari sini ya, air pasang, supaya lahannya tidak kekeringan. Nah, itu prosesnya seperti itu. Halo Pak Kamto. Wes, semangat sekali ini. Luar biasa kawan-kawan. Seneng kalau begitu. Weh.
jos pokoknya. Jadi ini airnya air bening ya, ini tidak asam kayaknya. Karena untuk memasukkan air itu di sini sudah harus diprediksi dulu ya teman-teman. Kalau air pas asam atau asin jangan dimasukkan karena nanti untuk nyiram tanaman, tanamannya bisa gugur sebelum berkembang. Seperti itu ya Pak Kamto. Wes mantap ini lewat sini ah. Tapi mohon maaf ya teman-teman, itu Pak Kamto tidak mengenakan baju karena sekarang sudah seperti Mike Tyson. Petinju hebat. Nah ini tanaman cabenya luar biasa. Wis, ini calon panen. Ini juga sudah ada yang berbuah di bawah 2 biji. Wah mantap sekali. Nah itu jos pokoknya, seneng aku. Mantap, wah nggak memakai baju, cara menyiram pun begini, jadi tidak perlu alkon ini Pak Kamto ya. Luar biasa. Nah kemudian di sini tanaman tomat ya teman-teman. Ini mungkin beberapa minggu lagi sudah berbuah. Ini 2 baris, 1 bedeng 2 baris tomat, 1 bedengnya di sebelah 2 baris cabai, 1 bedeng di sebelahnya 2 baris juga. Ini tanaman terong Pak Kamto ya. Oh saya jangan disiram dong. Woi, mantap sekali cara nyiramnya itu, pakai tampah. Nah cukup begini, jadi tidak perlu alkon ini kawan-kawan. Oh perlu kah? Oh enggak perlu ya. Wah jos. Dan ini sudah sore hari ya Pak Kamto, memang waktunya untuk disiram. Buahnya keker sekali. Wah jos. Begini caranya ya sahabat, nanti tersiram semua. Nah apabila cara menyiramnya Pak Kamto ini masih belum benar, mohon dukungan dan bimbingannya ya teman-teman di luar sana. Pak Kamto sehat? Sehat. Wih seneng aku kalau semangat begitu. Jos, badannya seter. Kalau ini Mike Tyson-nya sepunggur, kalau Pak Duta Bruce Lee-nya sepunggur. Wih jos pokoknya. Di sepunggur 2016 dan 17 ini sudah ada jago-jago taninya yang keren, jago-jago taninya yang handal. Kemudian ini tanaman serainya di sini semakin hari saya perhatikan semakin subur ya teman-teman. Ini mungkin sudah bisa dipanen kah Pak Kamto? Bisa. Sekarang berapa serai? 5.000. 1 kilo. Wah. Ini sudah waktunya ya kalau begini. Ini nanti sambil dipanen kan Pak Kuat tiap hari ke sini Pak Kamto. Lumayan nanti dapat 10 kilo kan. Jangan terlalu keras, itu udah roboh itu jadinya. Itu cegernya harus yang panjang malah Pak Kamto, diikat pakai tali ya, supaya nanti kalau berbuah dia tidak rebah. Itu nanti buahnya berat kalau tomat karena gerendol. Oh iya jas pokoknya ini. Tanamannya sudah subur sekali ya. Mohon izin untuk mensepil tanamannya ya Pak Kamto ya. Nah, kita akan lihat ke sana kawan-kawan. Kira-kira di sana apa saja yang sudah ditanam dan perkembangannya bagaimana? Kita saksikan langsung di layar kaca Madrim 125. Jos. Cara Pak Hasim ya jos. Kalau saya luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi berkat perjuangannya beliau Bapak Sukamto sampai detik ini sudah mulai terlihat ya teman-teman. Karena ketekunannya beliau, kesabarannya beliau bekerja dan berusaha, sampai detik ini sudah terlihat mulai ada tanaman yang hidup. Namun dengan demikian tentunya perjuangan Pak Kamto itu sangatlah luar biasa sebelum menjadi seperti ini. Perlu modal, perlu tenaga, perlu kesabaran, prihatin siang dan malam ibaratnya ya, untuk mengamankan atau menyelamatkan tanaman yang beliau tanam. Karena ulat di sini kadang tidak bisa dihantam dengan racun ataupun dengan insektisida yang lainnya ya. Jadi beliau harus malam-malam habis maghrib itu biasanya dipijit-pijit itu
diambilin apa namanya itu hama kayak ular, bukan ular ya, ulat yang nempel pada tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi boleh dibilang memang perjuangannya sangat luar biasa. Namun alhasil tidak ada hasil yang mengkhianati pengorbanan. Seperti itu ya. Pengorbanan. Nah, kemarin sudah panen ini terongnya dan alhamdulillah saya sudah disuruh untuk mencicipi oleh beliau Pak Kamto. Saya dikasih ya. Mungkin ada 1 kilo lebih. Alhamdulillah. Walaupun sampai detik ini belum bisa panen untuk dijual, tapi sudah bisa dinikmati atau dikonsumsi sendiri. Ibaratnya begini kawan-kawan. Punya duit untuk beli sayur, tapi ketika sudah ada tanaman begini sudah bisa dipanen untuk dikonsumsi sendiri, artinya duitnya utuh, tidak untuk beli sayur seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali pokoknya. Kemudian di sini ada sawi yang nampaknya dulu kurang bagus, tapi nyatanya sekarang tetap masuk dalam kategori untuk sehari-hari. Seperti itu. Dan di sana ada lomboknya itu yang 2 pohon sudah mulai berbuah lebat, yang di sini 1 pohon, dan yang lain-lainnya ada juga dicoba. Ini tanaman apa namanya di sini, cabempong ya ini. Nah itu cuman belum bisa tumbuh dengan sempurna. Ya itu tadi, karena ini lahan adalah lahan bukaan baru. Seperti itu ya teman-temanku yang tercinta dimanapun panjenengan berada. Kemudian kita akan sepilkan lahan lagi yang sebelah sini. Yang ini rencananya masih mau dikerjakan untuk tanaman-tanaman yang lainnya di sini ya teman-teman. Di sini. Dan itu sudah dikasih contoh 1 bedengan di situ. Yang kemudian nanti akan merambah ke sini. Entah untuk tanaman apa nanti di sini, tapi sepertinya saya dengar mau ditanamin bawang pre ini di sini nanti ya. Sama di sana, di sini, terus kemudian di sebelahnya bawang pre ini yang sudah tumbuh subur, dan itu bisa panjenengan saksikan sendiri di situ pertumbuhannya luar biasa. Nah itu di sana rumah yang ditempati oleh Mas Rohmat, pejuang kita, petani kita asal Kota Magelang yang baru saja tiba di pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Seperti itu ya sahabat Madrim. Aduh, saya kecangkol ini. Nah, terus kita kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke sana sambil melihat itu tanaman yang bawang prenya. Itu subur sekali ya. Itu juga berkat kegigihannya Bapak Sukamto. Itu di sana. Dan cara mengairi pun Pak Kamto ini sangat mudah sekali. Jadi alangkah bagusnya kita mendekat saja ke sana ya kawan-kawan. Cara mengairinya seperti ini teman-teman. Tadi ketika pasang itu air yang dari parit sana depan dimasukkan lewat pipa pembuangan yang ada di pojok sana itu. Nah, dimasukkan ke sini. Nanti ketika di sini sudah menggenang seperti ini ya, tapi jangan terlalu digenangkan ininya. Nah, batangnya ini di sini, ini jangan sampai begini airnya, karena nanti bisa mengakibatkan bawang pre ini kurang bagus. Jadi cara Pak Kamto mengairinya itu seperti ini, cuman begini. Nah, nanti air dari sini kan meresap ke atas ini, malah lebih meresapnya lebih apa namanya, lebih padat dengan yang disiram-siram seperti itu. Jadi untuk lahan yang sudah ditanggul seperti ini, ketika pasang sebetulnya tidak perlu alkon lagi. Tapi ini untuk lahannya Pak Sukamto ya teman-teman, bukan untuk semuanya, karena memang caranya masing-masing. Nah, bisa panjenengan saksikan ini bawang prenya sebentar lagi sudah bisa dipanen, luar biasa pokoknya. Kemudian nanti untuk penambahannya di sebelahnya situ ya, di sebelahnya yang situ nanti ke sini.
Seperti itu ya teman-teman yang tercinta. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita berdoa saja. Mudah-mudahan kedepannya Pak Kamto ini nanti bisa ditanamin bawang prei lagi dan nantinya bisa ke sana-sana ke belakang dan juga di situ sudah mulai diterbas itu. Luar biasa pokoknya. Begitu ya sahabat Madriman tercinta. Kembali kita akan ke sana untuk mencari tahu sebuah narasumber ataupun sebuah kronologi yang terjadi di sini di lahan Pak Sukamto pada sore hari ini. Ini saya ngonten di sini karena tadi habis membantu juga ya teman kita yang baru datang yaitu Mas Rohmat, pejuang pangan Indonesia yang dari Magelang. Magelang mana ya itu? Kaliangkrik ya. Oh, Kaliangkrik yang baru datang itu Mas Rohmat. Kok cangkemku kok Parman terus ya. Mohon maaf Pak Parman. Nama Anda saya bawa-bawa karena saya belum hafal dengan yang namanya Mas siapa? Rohmat, Mas Rohmat. Hampir sama dengan namanya Pak Rohmat Jogja. Tapi karena baru pertama kali jadi masih agak-agak lupa-lupa ingat. Bukan seperti itu Pak Kamto? Sudah selesai kah nyiramnya? Luar biasa ya. Nah, tadi saya menjelaskan Pak Kamto di sana bahwa penyiraman di sini itu tidak perlu alkon. Tapi saya tidak ngomongkan lahan lain. Untuk lahannya Pak Sukamto khusus. Karena caranya sudah seperti itu tadi, dimasukkan airnya ketika pasang melalui pipa pembuangan. Seperti itu kan? Tapi ini untuk bukan lahan lain ya, teman-teman. Apa namanya ini? Airnya air hujan. Air hujan juga tambahan air di situ kan. Kalau bukan air apa namanya asam atau asin. Jadi untuk memasukkan air pun kita di sini harus melihat Situasi. Iya, pergerakan air. Ini kira-kira air asam apa air asin. Kalau ketika nanti asam atau asin jangan dimasukkan. Bukan seperti itu Pak Kamto. Karena air bening sini itu jangan dulu dimasukkan. Iya. Air bening. Kalau air keruh nggak apa-apa. Soalnya kalau air bening otomatis takutnya di sini kan dekat muara. Oh, sungai. Muara besar. Takutnya sudah air payo. Itu nanti bisa, berpengaruh. Ya bukan pengaruh lagi, bisa lonyot. Jelas pengaruhnya besar untuk tanaman yang ada, khususnya sayuran ya Pak Kamto. Kalau kelapa sih nggak apa-apa. Aman saja ya. Luar biasa. Iya. Pokoknya sekarang Pak Sukamto ngeten. Jos, senang saya. Maksudnya walaupun belum bisa menjual kan, dari perjuangannya beliau yang dulu seperti apa kan, sampai beliau dulu tak konten pun nggak mau loh. Jujur aku ngomong nggak mau apa? Karena lahannya acap, nggak ada tanaman apa-apa, nggak bisa bergerak. Ibaratnya wong itu kepepet watu, dhuwur watu ngisor watu, Jawane ngono. Iya, tapi sekarang lihat kita bisa menyaksikan sendiri berkat kesabaran beliau, perjuangan beliau, siang malam ibaratnya kan. Intinya ya sudah ada pembuktian bahwa biarpun sedikit tapi ada pembuktian bahwa di sini Pak Kamto serius. Karena dilihat dari tanamannya. Tanamannya begitu biarpun sedikit itu terawat, tapi ya maksudnya terawat terus berbuah dan ya apa ya bagus lah gitu. Kayak contohnya terong itu kan. Ini yang sebelah sini nih, kemarin belum lama saya lihat itu, waktu itu baru nanam. Saya lihat ini dahulu sudah lebar-lebar ini. Lihat hijau-hijau. Itu terong pertama kali saya ngonten malah mau semuanya itu. Baru nanam mungkin. Iya, baru nanam tapi udah mau mati ya Pak Kamto ya. Ada video gitu yang aku sudah prihatin. Waduh, bagaimana? Tapi itu tadi perjuangannya beliau itu malam itu dicari penyakitnya. Dicari ibaratnya ya dilus-lus lah, maksudnya dilus-lus itu bukan arti terus begini, maksudnya dicari solusinya gimana ini tanaman ini supaya tumbuh. Matinya tetap diambil itu ulat-ulatnya, ular apa ya, ulat ya Pak Kamto ya. Karena apa ya, ini terong kemarin itu sudah diupayakan berbagai macam cara dengan insektisida, berbagai macam insektisida, tapi nyatanya tetap dimakan. Nah, beliau mempunyai
inisiatif harus habis maghrib. Bener itu, dipijitin semua. Iya, karena mungkin karena ulatnya keluarnya mungkin malam dinginnya. Betul. Kalau pas panas kan sembunyi. Sembunyi nggak tahu di bawah tanah atau di mana. Panasan itu ularnya takut hitam. Nggak kayak kita. Kalau hitam malah seneng. Nah ini loh lengannya saya sudah hitam. Oh, Anam. Koten. Ikut koten nggak Anam? Oke lah, terima kasih ya Pak Kamto. Sudah diizinkan untuk menyepi lahannya. Sudah ikut makan tadi di sini, saya juga makan. Saya capek, saya nerbas di sana loh. Sama-sama kita nerbas, nanti videonya tayang. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Kamto ya, Mas. Ya, sama-sama. Mas tapi putri tunggal. Oke lah, seperti itulah. Nah, mungkin saya tutup dulu ya sahabat Madrim yang tercinta dimanapun panjenengan berada. Karena ini juga kita mau beranjak ke tempat yang lain untuk mengabarkan petani-petani kita yang lainnya. Jadi dari saya, ya pokoknya saya tidak ada henti-hentinya untuk minta maaf karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Dan saya akhiri dengan pantun ya teman-teman, mobil Taufik melintas di darat, petani subur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.